Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Eka Suci dari kelas 33 IB dan NLP 032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen K3, yaitu penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di bidang penerbangan. Untuk konten pembahasan yang akan saya bahas untuk presentasi kali ini adalah 1. Latar belakang, 2. Pengertian dan peraturan sistem manajemen K3 penerbangan, lalu yang ketiga data pendukung tentang K3 penerbangan, lalu yang keempat adalah analisa dan kesimpulan. Oke, pembahasan yang pertama, latar belakang. Hal yang melatar belakangi saya membuat makalah ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja sangat tinggi di perusahaan yang memiliki risiko tinggi, salah satunya di bidang penerbangan. Seiring berkembangnya zaman, jumlah masyarakat menggunakan pesawat sebagai media transportasi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan jika kita menggunakan pesawat, kita lebih bisa menghemat waktu dan juga biayanya pun terjangkau. Berdasar data dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau bisa disebut KNKT, pada tahun 2020 terdapat 24 kasus di mana jika dikategorikan 10 kecelakaan dan 14 insiden serius. Jumlah kasus sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2019, yaitu 30 kasus. Dan kita juga tidak lupa bahwa kemarin pada awal 2021 juga terdapat satu kasus kecelakaan, yaitu pesawat Sriwijaya, di mana kecelakaan hilang kontak dan jatuh ke laut di sekitar Kepulauan Seribu. Berdasarkan investigasi KNKT, ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja di penerbangan, seperti faktor manusia, faktor teknis, dan faktor lingkungan dan fasilitas. Keselamatan kerja sendiri penting bagi maskapai karena merupakan sebuah tanggung jawab untuk membuat penumpang menjadi aman dan nyaman serta menghindari hilangnya nyawa banyak orang. Untuk konteks kedua, yaitu pengertian dan peraturan sistem K3 penerbangan. Pengertian sistem penerbangan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara dan pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan dan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Sedangkan sistem manajemen K3 penerbangan sendiri merupakan serangkaian upaya terencana dan sistematis dalam rangka melakukan pemantauan dan pembenahan segala aspek yang mempengaruhi faktor keselamatan pada penerbangan. Peraturan sistem K3 penerbangan. Peraturan sistem K3 sendiri diatur oleh beberapa undang-undang. Untuk undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Penerbangan UU No. 1 Tahun 2009, lalu untuk yang kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19, Civil Aviation Safety Regulation Part 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan. Lalu untuk Peraturan Nomor 3 diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Udara Nomor KP 152 Tahun 2012 tentang pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Sistem K3 pada pesawat dapat dilihat pada gambar di sini. Setiap pesawat terbang wajib menyediakan jaket keselamatan, kartu doa, P3K, kartu petunjuk, buku petunjuk, dan masker. Lalu, setiap penumpang wajib mengikuti instruksi dari pramugari atau pramugara, pilot dan kopilot agar perjalanan menjadi aman.
Untuk konteks pembahasan selanjutnya adalah data pendukung. Dapat dilihat pada tabel pertama, di mana data korban kecelakaan pada tahun 2015 sampai 2019 menurut KNKT. Pada 2018 merupakan puncak terparah kecelakaan di Indonesia yang memakan korban jiwa sebesar 199 orang dan 5 korban luka. Sedangkan pada 2020 jumlah korban jiwa dan korban luka pun menurun karena kejadian kecelakaan di pesawat pun juga menurun. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa kecelakaan insiden lebih sedikit daripada serius insiden. Hal ini yang dimaksudkan adalah kecelakaan pesawat parah itu lebih sedikit daripada kecelakaan pesawat yang ringan seperti gagal landing, terus keluar dari jalur. Lalu pada gambar 3 dapat kita lihat adalah faktor manusia mendominasi sebagai faktor penyebab kecelakaan pesawat Indonesia. Hal ini bisa diberikan seperti pengerahan ATC yang tidak sesuai, pilot atau maskapai kelelahan sehingga membuat kurangnya konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan. Lalu di nomor 2 terdapat kesalahan teknis, di mana hal ini bisa terjadi karena kurang telitinya teknisi pesawat dalam pengecekan pesawat sebelum pesawat beroperasi. Lalu faktor yang ketiga dan keempat adalah faktor lingkungan dan fasilitas. Untuk faktor lingkungan sendiri tergantung dari cuaca yang tidak bisa diprediksi, seperti tiba-tiba badai, tiba-tiba berawan, tiba-tiba anginnya keras. Lalu pada fasilitas sendiri seperti landasan pesawat yang tidak rata ataupun licin sehingga membuat pesawat gagal untuk landing. Lalu di bawah ini ada berita mengenai kecelakaan pesawat akibat sedikit kelalaian manusia, seperti pesawat C182 yang saya ceritakan tadi, bahwa ada kabar bahwa pesawat lain berpapasan dengan SC182 sebelum pesawat tersebut kecelakaan. Hal ini ada kemungkinan dari ATC yang kurang memberikan instruksi dengan benar atau telah memberikan instruksi kepada pilotnya. Lalu ada lagi kasus tentang 2 pesawat yang tabrakan di runway, yang dimana hal ini juga terpengaruh oleh faktor manusia. Dari kedua kasus ini dapat kita simpulkan bahwa ATC sangat berperan penting dalam menjaga keselamatan dalam penerbangan. Apabila ATC lemah sedikit, maka bisa saja terjadi kecelakaan besar, entah itu di area bandara maupun di lingkungan penerbangan lainnya. Dan ATC, teknisi pesawat pun juga berperan penting dalam menjaga perawatan pesawat, sehingga pesawat pun nyaman dan aman saat beroperasi. Jadi, untuk konteks selanjutnya adalah analisa dan kesimpulan. Berdasarkan makalah yang saya susun, saya dapat menganalisa bahwa berdasarkan data KNKT, jenis kecelakaan penerbangan Indonesia paling banyak adalah runway excursion atau sering disebut kesalahan landing, di mana dapat kita lihat pada data bahwa jumlah runway excursion adalah 16 kasus. Lalu, selain teknis kecelakaan penerbangan di Indonesia didominasi oleh faktor human error, seperti kelalaian ATC dalam pemberian arahan. Hal ini mengacu pada berita yang saya tunjukkan tadi, bahwa ATC sangat berperan penting untuk mengatur lalu lintas pesawat penerbangan. Lalu ada faktor lain selain faktor manusia yang menyebabkan kecelakaan penerbangan, itu faktor lingkungan, di mana keadaan landasan pacu yang bergelombang, licin, dan terkena air yang membuat pesawat sering kesalahan landing. Hal ini biasanya terjadi pada pengendara yang kurang memperhatikan fasilitas landasan pacu di areanya, sehingga membuat pilot harus ekstra hati-hati dalam melakukan landing. Kesimpulan saya dapatkan dari masa-masa makalah ini,
Safety manajemen sistem penerbangan atau sistem manajemen kategori penerbangan merupakan serangkaian upaya perencanaan dan sistematis dalam rangka melakukan pemantauan dan pembenahan segala aspek yang mempengaruhi faktor keselamatan pada bidang penerbangan. Potensi bahaya dan risiko di penerbangan tergolong tinggi atau bahaya seperti terdampak paparan kebisingan yang menyebabkan terganggunya pendengaran, paparan gentaran, dan paparan udara kabin yang kering membuat kesulitan pernapasan. Banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan penerbangan, seperti human error atau kesalahan manusia, faktor teknis, lingkungan, dan fasilitas. Faktor manusia meliputi keadaan yang kelelahan, adanya kegagalan komunikasi dengan ATC, dan kurang telitinya petugas perawatan pesawat. Untuk faktor lingkungan, meliputi perubahan cuaca yang tidak diprediksi dan jalur landasan yang tidak bersih, seperti bergelombang ataupun leaking. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama, maka pemerintah membentuk lembaga KNKT guna melakukan investigasi penyebab kecelakaan, sehingga laporan hasil investigasi bisa menjadi evaluasi sistem K3 penerbangan. KNKT di sini bukan lembaga yang dikhususkan untuk menunjuk siapa yang salah pada penerbangan atau pada kecelakaan penerbangan, tetapi KNKT sendiri dibentuk untuk mengetahui apa penyebab kecelakaan tersebut terjadi, sehingga dapat mengantisipasi bahwa tidak ada kecelakaan yang sama dan memperketat lagi sistem K3 pada penerbangan. Oke, itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Febrian Reka Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.